Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi ya Bang ya. Iya. Dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Ya, harus semangat ya. Walaupun kita masih bertemu secara offline, secara tidak langsung, tapi kita tetap bersemangat untuk memuji Tuhan. Iya. Jadi sekarang sudah siap-siap ya. Semua sudah siap. Siapkan juga Alkitabnya, Kidung jemaatnya, persembahannya, Bang. Persembahannya juga, ya persembahannya. Terus duduk di depan yang manis, supaya terus kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami dapat ibadah sekolah minggu lagi. Kami ingin mengikuti ibadah ini Tuhan, berkati dari awal sampai akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, sudah siap semua? Oke, kita akan mulai ya. Iya, mari kita bangkit berdiri semuanya, adik-adik. Kita akan bernyanyi pemanasan dulu ya. Kita bangkit berdiri dulu. Semua. Ya. Bikin gerakannya, kita bernyanyi. Tangan kanan, tangan kiri dilanjut dengan jalan serta Yesus. Oke, Bang. Musik. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, diacungkan, dihentikan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, maju mundur, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, udah panas? Sudah ya. Sudah semangat. Sudah semangat ya. Oke, kita akan memulai masuk ibadah. Kita boleh ambil kidung jemaat dari nomor 21 ayat 1 hingga 2. Kita bangkit berdiri adik-adik ya. Ya, Bang. Kita nyanyi dari kidung jemaat nomor 21, hari Minggu, hari yang mulia. Ya. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ya, hari
hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Yuk kita kembali duduk. Kita mendengarkan hukum Taurat, yaitu hukum Taurat yang ke-9 dan maksudnya. Hukum Taurat yang ke-9. Kita sama-sama ya mengucapkannya. Hukum Taurat yang ke-9, jangan engkau berdusta. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Ya, itu maksudnya. Kita berdoa, kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. melakukan segala perintah. Amin. Amin. Ya, kembali kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita berdoa untuk mengaku dosa kita bersama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita duduk kembali. Kita masuk ke ayat bulanan. Bulan Maret ya. Bulan Maret. Seharusnya sih sudah hafal ya Bang ya? Iya. Tinggal seminggu lagi habis bulan Maret. Yaitu dari Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yuk, sekali kita membaca sama-sama. 1, 2, 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Yuk kita bangkit kembali, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 375, Saya Mau Ikut Yesus.
Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi dan hidup yang kekal. Amin. Oke, boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu yang dibawakan oleh Abang Rusman. Ya, warta kita pada hari Minggu ini, yang pertama adalah kita masih tetap akan ibadah offline seperti ini. Nanti untuk selanjutnya akan diberitahu apakah nanti kita akan online atau enggak. Nanti tunggu pemberitahuan dari guru sekolah minggu, abang sama kakaknya ya. Terus kemudian jangan lupa ada tugas-tugasnya. Kalau ada tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik, terus dikirimkan kepada kakaknya melalui WhatsApp group. Nah, terus yang ketiga, minggu depan adalah minggu yang keempat. Jadi karena minggu keempat kita ibadahnya dalam bahasa Batak. Jadi siapkan juga nanti Bibel sama buku ND. Ya, demikian warta sekolah minggu pada minggu hari ini. Kembali ke Ina. Nah, ya. Itu warta. Sekarang kita akan persembahan. Boleh dipersiapkan persembahannya sambil kita bernyanyi mengikuti Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingat, ku tak ingat, sekali lagi. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kembali kami mengucap terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, hingga kami boleh dapat berkumpul di tempat kami masing-masing untuk bersekutu dengan Engkau. Kini Tuhan, sebentar kami hendak mendengar firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima
firman-Mu pada hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang dibuka Alkitabnya dari Lukas 22 ayat 56 hingga ayat 62. Lukas 22 ayat 56 hingga ayat 62. Yuk kita sama-sama membacanya ya, adik-adik. Oke, sekarang dari 56. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ya, sampai di situ firman Tuhan. Adik-adik kenal kan si Petrus? Kenal. Siapa dia? Murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus. Jadi si Petrus ini agak tampil beda dengan yang teman-teman lainnya, adik-adik. Gimana bedanya? Nah, dia selalu tampil paling yang terdepan. Ya. Banyak bicara. Itu sifatnya. Dan bahkan dia hampir siap mati demi gurunya. Boleh kita ingat waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemane, waktu Tuhan Yesus mau ditangkap itu dia kan sampai memotong apa? Kuping seorang prajurit, ya kan? Ya, itu saking beraninya dia. Jadi dia rela mati demi guru atau sahabatnya. Tetapi di sini dalam firman Tuhan hari ini apa yang terjadi, adik-adik? Si Petrus menyangkal. Menyangkal itu sama dengan menolak atau tidak kenal, kan? Pura-pura. Sampai 3 kali loh. Ada si orang perempuan, kamu kenal nggak? Enggak, saya enggak itu. Saya enggak kenal dia. Tanya. Jadi yang dikatakan di sini menyangkal atau menolak, tidak kenal, tidak setia, itu ya. Maksud tidak setia. Kita punya sahabat nggak? Ada. Pastilah ya. Pasti kita punya sahabat. Jadi kalau kita bersahabat, bukan hanya dalam keadaan senang. Kalau orang muda-muda bilang, kalau ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang, katanya. Jadi bukan begitu adik-adik bersahabat ya. Jadi bersahabat itu, walaupun keadaan gimana keadaan sahabat kita harus rela menemani apapun dalam suka maupun duka. Jadi Inang sekali lagi bilang jangan hanya dalam keadaan senang. Nah, kalau dia banyak duitnya baru kita sampai kita apa? Temanin dia terus kemana-mana. Tapi giliran dia punya masalah atau giliran dalam susah, kita menjauh. Pura-pura kita tidak mengenal, kita tinggalkan dia sendiri. Nah, gimana perasaan kita gitu? Sedih kan? Demikian juga Tuhan Yesus, adik-adik. Sungguh sedih perasaan Tuhan Yesus
atas perbuatan si Petrus. Di mana selama ini cintanya? Yang berani. Kan? Berani dia melawan. Tapi setelah Yesus dibawa ke pengadilan, dan minggu-minggu ini sebentar lagi kan kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus ya. Ya, hari Jumat yang akan datang tanggal 2. Di mana Tuhan Yesus rela berkorban hanya untuk menebus kita manusia. Jadi itulah adik-adik yang dapat kita ambil dari firman Tuhan pada saat ini. Marilah kita setia menemani sahabat kita apapun yang terjadi ya. Setia. Ada nyanyian nanti setelah khotbah ini, ada setia sampai mati. Apa balasanmu terhadap Tuhan Yesus karena dia setia kepada kita? Yaitu hanya apa? Setia, mengikut dia sampai apapun yang terjadi. Itulah adik-adik yang dapat kita lihat dalam firman Tuhan. Semoga adik-adik ingat selalu mengikut Yesus. Banyak kita lihat sekarang kan meninggalkan sahabatnya atau meninggalkan kepercayaannya. Kalau kita lihat di TV artis-artis, nah untuk supaya dia dapat jabatan, dia rela apa? Meninggalkan agamanya kan? Ditinggalkan supaya dia ini semakin cintanya kepada seseorang, dia rela meninggalkan agamanya. Tadinya dia mengikut Yesus, jadi pindah agama. Nah itu nggak boleh adik-adik ya. Apa yang sudah kita mengikut Yesus, keputusan kita harus kita setia sampai mati, apapun yang terjadi, yang datang ke kehidupan kita. Jadi marilah kita menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan, setia mengikutinya dalam keadaan suka dan duka. Itu yang boleh Inang sampaikan pada khotbah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita kembali berdoa. Kembali kami Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Kiranya kami menjadi anak-anak yang setia untuk mengikut Tuhan, apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Ajar kami selalu Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu yang selalu membimbing dan menyertai kehidupan kami. Sertai juga Tuhan dalam kehidupan kami, dalam sekolah kami walaupun masih di rumah kami masing-masing, dan juga berkati orang tua kami agar mereka senantiasa berbahagia dalam kehidupannya. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita kembali bernyanyi. Kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi setia, setialah. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Lagi setia, setialah,
setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia sampai mati. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat Sampai Minggu semua. kembali hari Minggu yang akan datang.